Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Walensky. Oh, kisah dari Walensky selalu asik ya. Dan ini adalah kelanjutan kisah daripada Citra ya, rahasia Citra. Oh, ternyata sesuai teman-teman ya. Kemarin request supaya ada kelanjutannya, dan di sini Walensky memberikan kami lanjutannya, mengirimkannya. Alhamdulillah ya. Terima kasih buat Walensky atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang suka membaca, silakan bisa mengunjungi karya karsa dari Walensky, di mana di sana banyak kisah-kisah keren karya dari Walensky. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor on! Pernikahan Citra dan Prio. Prio menghentikan laju motornya di dekat sebuah batu besar. Sebentar, dia memperhatikan sekitaran. Tak ada siapa-siapa, hanya ada gelap disertai suara binatang malam di antara jajaran pohon pinus yang tinggi menjulang. Prio menyalakan senternya, tapi cahayanya justru menciptakan bayangan pepohonan bak monster yang mengerikan. Tapi Prio sama sekali tidak takut. Hutan ini punya arti tersendiri baginya. Kini dalam pikirannya cuma ada satu: dia akan menuntaskan semuanya malam ini juga. Prio kemudian melangkah menerobos lebatnya semak belukar. Langkahnya yang begitu pasti menegaskan kalau dia sudah tahu kemana dia harus menuju. Prio terus berjalan menembus gelapnya hutan. Berbagai rasa saling berebut coba kuasai hatinya, tapi dia coba memberikan ruang pada rasa tenang dan meyakini semuanya akan baik-baik saja. Sekian lama berjalan, akhirnya Prio sampai pada tujuannya. Sejenak dia melayangkan pandangan seolah mencari sesuatu, kemudian berteriak lantang memanggil nama seseorang. "Bang Roni!" Teriakan Prio nyaring memecah kesunyian. Di situ dia hanya sendiri, tapi dia tahu kalau ada orang lain selain dirinya. Lalu dari balik pepohonan muncul seorang lelaki dengan lengan penuh tato yang menggendong seorang bayi terbungkus kain selimut. Lelaki itu bergegas menghampiri Prio sambil jelalatan memastikan kalau tak ada orang lain selain mereka. "Ini bayinya, tapi berikan dulu sisa uangnya," pinta Bang Roni. Prio pun menurut. Dia mengambil bungkusan plastik dari dalam ranselnya, kemudian memperlihatkan isinya kepada Bang Roni. "Oke," Bang Roni terlihat puas. Dia lalu menyodorkan bayi dalam dekapannya. Prio menerimanya dengan dada berdebar-debar. Bukan karena dia tak becus menggendong bayi, tapi karena dia tahu apa yang bakal terjadi pada bayi itu. "Sudah ya, aku langsung pergi. Hubungi aja kalau kamu butuh lagi." Bang Roni lalu berbalik pergi dengan membawa bungkusan plastik yang kini ada di tangannya. Hatinya jadi berbunga-bunga. Entah kapan terakhir kali dia memegang uang sebanyak itu. Dulu dia pernah melakukan hal yang sama, mencari pemulung gelandangan atau siapa saja yang mau menjual bayinya kepada seorang lelaki misterius bernama Pak Cipto, lalu menyerahkannya di hutan ini. Sejak dulu dia tak pernah tahu hendak diapakan bayi-bayi itu, apakah untuk diadopsi atau untuk dijual lagi atau malah dipreteli. Dia benar-benar tidak tahu dan dia tak mau peduli. Tapi kemudian semua itu terhenti sejak Pak Cipto tak terdengar lagi kabar beritanya, sampai akhirnya Prio tiba-tiba saja menghubunginya beberapa waktu yang lalu dan minta dicarikan seorang bayi.
Tentu saja, Bang Roni terkejut dan langsung mengelak. Selama ini, tak ada orang lain yang tahu kecuali dirinya dan Pak Cipto. Tapi ketika Prio menceritakan tentang apa yang dia tahu juga tentang kedekatannya dengan Pak Cipto, Bang Roni pun akhirnya melunak. Jadi kamu juga minta dicarikan bayi? Apa kamu yakin? Ini resikonya besar, tanya Bang Roni waktu pertama kali mereka bertemu. Menjual bayi bukanlah perkara main-main. Salah sedikit saja bisa-bisa dia membusuk di dalam penjara. Ya, saya butuh segera. Bayarannya sama seperti bayaran Pak Cipto dulu, pinta Prio. Tapi Bang Roni langsung menggeleng tanda tak sepakat. Maaf, tapi sekarang harganya jadi naik 2 kali lipat. Ya terserah, mau atau tidak. Bang Roni sengaja menggertak. Sebenarnya dia mau saja dibayar dengan harga yang lama, tapi dia pikir tak ada salahnya memancing di air keruh. Namun di luar dugaan, Prio setuju dengan harga yang ditawarkan. Bang Roni pun kegirangan. Kemudian mereka mengatur segala sesuatunya sampai akhirnya mereka bertemu di hutan ini. Sepeninggalan Bang Roni, Prio masih diam berdiri sambil menatap wajah sang bayi yang tertidur akibat dicekoki obat penenang. Dia masih tak percaya kalau bisa mendapatkan apa yang dia mau. Pada awalnya, dia tak tahu kemana harus mencari seorang bayi sampai akhirnya dia menemukan nama Bang Roni pada catatan kecil yang terselip di dalam agenda milik Pak Cipto. Kini, dengan bayi dalam dekapannya, Prio bergegas pergi menuju sisi lain dari hutan itu demi tujuan yang lebih krusial. Dia akan menyerahkan bayi itu pada junjungannya sebagai mahar atas apa yang iblis itu telah berikan selama ini. Sepanjang langkah terjadi perang hebat dalam benak Prio. Berulang kali nuraninya meminta agar dia mengurungkan niatannya itu, tapi dia berusaha mengabaikannya. Habis mau bagaimana lagi? Dia harus menepati janjinya. Setelah mengikrarkan diri mengabdi pada sang iblis, dia mesti memberikan darah seorang bayi sebagai tumbal perdana ketika menginjak 1 tahun masa pengabdiannya. Kalau tidak, dia dan Citra akan celaka. Sang iblis selama ini juga telah menepati janjinya. Dia mengembalikan Citra. Dia juga mencekoki Prio dengan uang yang selalu berjejal memenuhi lemari setiap malam bulan purnama. Tentu saja semua itu Prio lakukan secara diam-diam. Tak ada seorang pun yang tahu. Bahkan ibunya sekalipun. Prio menyimpan rapi semua uangnya dan menggunakannya sewajar mungkin agar tak ada yang curiga. Sekian lama berjalan, akhirnya langkah Prio terhenti. Sejenak dia pandangi reruntuhan rumah kayu tak jauh dari tempatnya berdiri. Hatinya langsung langsa. Terkenang kembali peristiwa tragis malam itu yang membuat matanya jadi berkaca-kaca. Aku datang, teriak Prio entah pada siapa, tapi dia percaya kalau suaranya bakal didengar. Tiba-tiba saja datang angin yang berembus menerpa dedaunan diiringi suara lolongan anjing bersautan di kejauhan. Prio seketika merinding. Dia tahu siapa yang bakal datang. Lalu dalam sekejap mata muncul sosok hitam dengan wajah menakutkan. Matanya merah menyala, rambutnya putih panjang terurai hingga menyentuh tanah. Dia berdiri sambil menatap lekat-lekat bayi yang berada dalam pelukan Prio. Dia menyeringai layaknya sang predator yang siap menerkam mangsanya. Aku datang untuk memenuhi janjiku, ucap Prio dengan suara sedikit gemetar. Sudah beberapa kali dia bertemu dengan iblis itu, tapi tetap saja dia tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Sang iblis melambaikan tangan meminta Prio untuk mendekat. Prio menghela nafas lalu melangkah memenuhi panggilan itu. Dalam hati dia memanjatkan doa-doa, padahal dia tahu apa yang dilakukannya itu takkan pernah direstui oleh Tuhan. Kini jarak keduanya sudah begitu dekat. Dada Prio berdegup semakin kencang. Sang iblis lalu mengambil bayi dari tangan Prio, kemudian memamerkan kuku jarinya yang runcing, lalu menyayat leher sang bayi hingga darahnya muncrat kemana-mana. Prio seketika memalingkan wajah. Dia tak sanggup untuk melihatnya. Sementara sang iblis dengan rakusnya mulai melumat darah sang bayi hingga menimbulkan suara mengecap dan menggeram yang meruntuhkan nyali.
Setelah puas, sang iblis mencapakan bayi itu begitu saja. Sejenak dia menyeringai, memamerkan mulut dan taringnya yang berlumuran darah. Sementara Prio hanya diam menunggu sampai akhirnya sang iblis bertita dengan suara yang parau. Selanjutnya, aku minta keturunan pertamamu. Leher Prio bagai tercekat kala mendengarnya, padahal dia sudah tahu kalau sang iblis akan meminta hal itu. Kemudian iblis itu menghilang bersama angin yang berembus. Prio menghela nafas seolah ingin mengurangi beban berat yang menghimpit dadanya. Tapi dia tahu dosa-dosanya itu takkan pernah terampuni. Prio lalu mengubur jasad sang bayi, kemudian pergi dari tempat itu. Entah mengapa, kini dia merasa jijik pada dirinya sendiri, tapi bayangan wajah Citra lantas membuatnya tersenyum. Dia rela menjadi pendosa asalkan bisa hidup bahagia bersama Citra. Assalamualaikum, ucap Prio memberikan salam di depan rumah. Pagi itu, langit cerah, secerah wajah Citra yang sedang duduk di teras rumah dengan rambut basah menandakan dia habis mandi. Waalaikumsalam, saut Bu Prapti yang muncul dari dalam menyambut kedatangan putranya. Mau sarapan atau langsung mandi? Tanya Bu Prapti. Dia pikir anaknya pasti lelah setelah lembur semalaman. Mandi dulu Bu, nanti kita sarapan sama-sama. Ya kan Citra? Prio melirik Citra, tapi gadis itu hanya mengangguk sambil mengulum senyum. Prio pun ikut tersenyum meski hatinya bagai teriris. Sejak Citra kembali ke rumah ini, dia seperti orang yang hilang ingatan. Dia tak ingat apa-apa, tak ingat siapa-siapa. Bahkan awalnya dia tak mengenali dirinya sendiri. Prio sudah mengusahakan berbagai macam cara, termasuk dengan membawa Citra pergi ke dokter. Tapi hingga hari ini perkembangannya begitu lambat. Ingatan Citra seolah-olah tertinggal di tempat lain. Tapi Prio coba ambil hikmahnya. Dia menganggap kondisi Citra saat ini mungkin lebih baik ketimbang Citra pulang dalam kondisi normal. Prio tak bisa membayangkan apa yang harus dia katakan jika gadis itu menanyakan tentang apa yang terjadi, juga tentang orang tuanya yang hilang tak kemana. Tentu akan jadi kesulitan tersendiri karena Citra tak mudah untuk dibohongi. Tapi apapun itu tak mampu mengurangi rasa bahagia dalam hati Prio. Dia merasa bangga karena mampu membebaskan Citra dari belenggu sang iblis, sesuatu yang tak mampu Pak Cipto lakukan meski lelaki itu rela mengorbankan diri. Selesai mandi, Prio menikmati sarapannya. Dia hanya tersenyum kecil melihat ibunya yang dengan sabar menyuapi Citra layaknya anak sendiri. Gimana kerjaanmu, Yo? Lancar, tanya Bu Prapti sembari menyuapi Citra. Lancar Bu, saut Prio sedikit gugup. Dia selalu merasa bersalah karena selama ini telah membohongi ibunya dengan berkata kalau ia sudah bekerja. Tapi apa mau dikata, dia harus mencari alasan yang masuk akal. Dia tidak mau ibunya menjadi curiga lalu mempertanyakan dari mana dia mendapatkan uang selama ini. Mendadak terdengar bunyi klakson mobil di depan pintu gerbang. Bu Prapti bergegas membukakan pintu lalu membiarkan sebuah mobil mewah untuk masuk. Apa kabar Bu? Tanya seorang lelaki bertubuh tambun yang turun dari mobil. Dia adalah Om Heru, saudara satu-satunya dari Pak Cipto yang acap kali datang untuk menengok keponakannya. Baik Pak, Bu Prapti tersenyum sambil membungkuk hormat. Citra mana? Tanya Om Heru lagi sambil celingukan. Ada di dalam Pak, lagi sarapan sama Prio. Om Heru lalu melangkah masuk ke dalam rumah dan langsung menuju meja makan. Halo Citra, apa kabar? Sapa Om Heru pada Citra yang hanya diam tanpa respon. Selamat pagi Om. Prio sengaja menjawab mewakili Citra demi mencairkan suasana yang menjadi canggung. Bagaimana keadaan Citra? Sudah ada kemajuan Om. Dia sekarang jauh lebih tenang. Dia juga sudah mulai ingat walau hanya sedikit-sedikit. Om Heru mengangguk sambil mengusap-usap dagu. Ya sudah, saya juga nggak bisa lama-lama. Saya sekedar mampir saja. Sekarang saya pamit dulu, masih banyak urusan. Loh, kok buru-buru Pak? Nggak sekalian sarapan di sini? Tanya Bu Prapti. Makasih Bu, saya buru-buru. Kalian tolong pantau terus perkembangan Citra.
Cepat hubungi saya kalau memang ada apa-apa. Om Heru bergegas pergi, diiringi tatapan mata Prio sembari geleng-geleng kepala. Sebenarnya, Prio tak suka pada Om Heru. Lelaki itu seperti tak peduli pada Citra. Bahkan waktu Citra pulang, Om Heru bersikap acuh tak acuh dan malah menyerahkan segala urusan Citra pada Prio dan juga ibunya. Tentu saja, Prio tak keberatan mendapatkan amanat itu, tapi paman macam apa yang tak peduli pada keponakannya sendiri? Padahal semua harta peninggalan Pak Cipto sudah ia kuasai, termasuk rumah ini, tempat di mana Prio dan ibunya dipersilakan untuk tetap tinggal, namun diminta merawat rumah itu tanpa dibayar sepeser pun. Sementara itu, Om Heru nampak melamun di balik kemudi sepanjang perjalanannya. Sejak kemunculan Citra, sudah lama dia berpikir untuk menyingkirkan keponakannya itu, tapi sampai saat ini dia belum menemukan cara yang jitu. Selama ini, dia mengambil alih semua usaha milik kakaknya dengan dalih biar ada yang mengurus, tapi kembalinya Citra sebagai ahli waris yang sejati justru membuat usahanya terancam kandas. Mendadak Om Heru menepikan mobilnya. Dia tersenyum lebar dengan mata jadi berbinar-binar karena baru saja menemukan cara yang brilian untuk menyingkirkan Citra. Ya, Citra sampai saat ini masih hilang ingatan. Kenapa tidak sekalian saja Citra dibuat gila? Cerdas. Om Heru memarkirkan mobilnya di depan sebuah rumah yang jauh dari perkampungan. Lelaki bertubuh subur itu lalu turun dari mobilnya, kemudian mengetuk pintu sambil mengucap salam. "Permisi." "Ya, masuk." Terdengar jawaban dari dalam sana. Om Heru lalu melepas sepatunya, kemudian membuka pintu perlahan-lahan. "Ayo masuk. Duduk sini," pinta seorang lelaki tua yang tengah duduk bersila beralaskan tikar pandan dalam ruangan minim cahaya. Om Heru masuk, lalu duduk bersila di hadapan lelaki tua itu. Sebentar saja keduanya sudah terlibat pembicaraan yang amat serius. "Cuma dibikin gila. Kenapa tidak sekalian dibikin mati saja?" tantang sang lelaki tua dengan congkaknya, tapi Om Heru menggeleng tanda tak setuju. "Gak perlu, Mbah. Cukup dibikin gila saja. Saya takut kalau dibikin mati, justru nantinya malah mengundang kecurigaan orang-orang." "Ya wes, terserah kamu. Sudah kamu bawa persyaratannya?" "Wah, sudah, Mbah. Ini sesuai permintaan Simba waktu itu." Om Heru lalu memberikan apa yang dia bawa. Si lelaki tua kemudian memulai aksinya di hadapan tungku bakaran dupa, sementara Om Heru memperhatikan sembari tersenyum karena merasa rencananya berjalan sesuai harapan. Tak lama berselang, lelaki tua itu selesai melakukan ritual. "Ini, kamu tanam di depan rumahnya. Awas, jangan sampai dilihat orang," pesannya sambil menyerahkan bungkusan kecil dari kain putih itu ke tangan Om Heru. Om Heru menerimanya dengan wajah berseri-seri. "Cuma begini?" Mudah sekali pikirnya. Sebentar dia timang-timang bungkusan itu yang diyakini akan menyelesaikan permasalahannya. "Kira-kira prosesnya berapa lama ya, Mbak?" "Secepat kilat. Setelah kamu tanam benda itu, hasilnya akan langsung ketara. Saya juga ikut bantu pantau dari sini. Ini adalah teluh yang paling hebat. Belum pernah gagal, saya jamin." Om Heru tersenyum tanda terpuaskan. Selesai memberikan upah, dia pun pamit dan langsung pergi menuju rumah Citra. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya dia bersiul dan bersenandung. Hari ini dia akan singkirkan duri dalam daging. Dalam hati dia merasa bangga karena sudah menemukan cara yang mudah tanpa harus bersusah payah. Menjelang sore, akhirnya Om Heru sampai di halaman rumah Citra. Suasananya nampak lengang. Kemana orang-orang? Masa bodoh, justru ini kesempatan emas. Dia merasa situasi berpihak padanya. Sebentar celingak-celinguk, lelaki itu kemudian mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Sebentar saja dia sudah selesai mengubur bungkusan itu, lalu menepuk-nepuk gundukan tanah agar kembali rata. Om Heru lalu berdiri sambil membersihkan kedua telapak tangannya. Sejenak dia bertolak pinggang sambil melayangkan pandangan demi pastikan aksinya tidak diketahui orang.
Mumpung sepi, Om Heru ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi belum sempat dia membuka pintu mobil, terdengar suara motor yang mendekat dari kejauhan. Loh, Om Heru, kapan datang? Tumben, gak kasih kabar dulu, tanya pria yang baru tiba dengan membonceng Citra. Ah, belum lama, kebetulan saja lewat. Kalian dari mana? Kok rumah sepi? Jawab Om Heru coba bersikap sewajar mungkin. Ah, ini saya habis antar Citra makan bakso kesukaannya di alun-alun. Kalau ibu, beliau sedang antar kue pesanan. Mungkin sebentar lagi pulang. Wah, Om Heru manggut-manggut seolah paham, padahal hatinya jadi getar-getir. Bukan apa-apa. Kalau memang Citra sudah ingat makanan kesukaannya, itu tandanya memori gadis itu mulai pulih. Dan itu jelas adalah berita yang buruk. Ya sudah, saya pamit dulu. Salam sama ibumu. Timpal Om Heru lalu masuk ke dalam mobilnya, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Prio sedikit bingung, mau apa orang itu datang kemari. Belum sempat masuk kenapa sudah pamit pergi, tapi Prio tak mau memikirkannya. Orang sesibuk Om Heru tentu banyak urusan. Citra, ayo masuk. Sebentar lagi maghrib, tegur Prio sambil menggandeng tangan Citra, tapi Citra menampik ajakan itu. Loh, kenapa? Tanya Prio heran. Tapi Citra tak menjawab. Dia hanya berdiri sambil menatap tajam ke satu titik. Prio mengernyitkan dahi. Ia tak mengerti kenapa Citra tiba-tiba saja bersikap aneh. Wajahnya nampak begitu marah, seperti ada sesuatu yang membuatnya kesal. Citra, kamu kenapa sih? Tanya Prio lagi. Tapi Citra tak menggubris. Untuk beberapa saat, Prio bingung harus bagaimana hingga akhirnya Bu Prapti datang. Sudah selesai makan baksonya? Tanya Bu Prapti, namun dia jadi heran melihat Citra mengajukan dirinya. Kenapa Toyo? Gak tahu Bu, tiba-tiba saja Citra jadi begini. Capean kali. Tadi kamu ajak keliling ya. Prionya menggeleng. Bu Prapti lalu coba membujuk Citra, namun Citra seperti enggan untuk beranjak. Tapi Bu Prapti tak kehabisan cara. Dia terus membujuk Citra dengan sabarnya hingga gadis itu akhirnya melunak lalu menurut saat tangannya digandeng. Sementara itu Prio masih tetap diam di tempatnya. Dia memandang ke arah mana tadi mata Citra menuju. Sebentar, dia amati dengan seksama, namun dia tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk masuk begitu mendengar suara azan berkumandang dari kejauhan. Selepas maghrib, Bu Prapti nampak sibuk menyiapkan makan malam, sementara Prio tengah menemani Citra nonton TV di ruang tamu. Ayo makan dulu, ajak Bu Prapti sambil meletakkan piring di meja makan. Prio pun mengiyakan. Tapi belum apa-apa, mereka mendengar suara pintu yang digedor dari arah luar. Beak! Apa itu yo? Tanya Bu Prapti kaget. Gak tahu Bu, Prio bergegas membuka pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Dia melangkah keluar rumah, lalu berdiri sambil memperhatikan sekelilingnya. Namun sepi, hanya terdengar suara kendaraan yang melintas di kejauhan. Ada apa yo? Tanya Bu Prapti yang juga ikut keluar karena penasaran. Gak tahu Bu, mungkin dari rumah sebelah. Untuk sesaat, keduanya masih jelalatan mencari-cari, namun mereka kembali terkejut saat mendengar Citra berteriak-teriak di dalam sana. Prio dan Bu Prapti tergopoh-gopoh masuk kembali ke dalam rumah, namun betapa terkejutnya mereka kala melihat Citra yang tengah berdiri sambil menunjuk-nunjuk ke satu arah. Pergi kamu, hardik Citra sembari melotot. Wajahnya jadi terlihat bengis, suaranya pun terdengar aneh. Citra, kamu kenapa? Tanya Prio dengan wajah terheran-heran. Tapi Citra mengabaikannya. Dia malah menggeram lalu kembali menghardik sambil menunjuk-nunjuk ke arah yang sama. Pergi. Prio dan ibunya seketika menoleh ke arah mana jari Citra menuju, tapi tak ada apa-apa di situ, membuat mereka makin kebingungan. Mbak Citra kenapa? Bu Prapti bertanya takut-takut, tapi Citra tak menghiraukannya. Yo, Mbak Citra ini kenapa Toyo? Ibu jadi takut. Bu Prapti bertanya lirih sambil merapatkan diri ke arah putranya. Tenang dulu Bu, kita biarkan saja dulu.
Mungkin Citra sedang ingat sesuatu, jawab Prio coba meredakan kepanikan ibunya. Padahal dalam hatinya juga mulai timbul rasa khawatir. Apa yang disaksikannya saat ini mengingatkannya akan peristiwa masa lalu. Masa di mana Citra sedang kesurupan sampai kepalanya melintir. Juga tatapan mata itu tatapan mata Citra saat pertama kali dia menemukannya di dalam hutan. Untuk sesaat suasana menjadi tegang. Prio dan Bu Prapti hanya bisa diam di tempatnya, sementara Citra masih berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Hingga akhirnya gadis itu menjerit keras lalu ambruk terkulai. Ya Allah, Prio bergegas menghampiri Citra yang semaput di lantai. Dia segera membopong Citra ke kamarnya, diikuti Bu Prapti dari belakang. Gimana ini, Yo? Apa kita bawa ke rumah sakit aja? Jangan dulu, Bu. Mungkin Citra cuma perlu istirahat. Kalau nanti dia begitu lagi, baru kita bawa ke rumah sakit. Bu Prapti mengangguk tanda setuju, namun wajahnya masih menampakkan jejak kepanikan. Prio duduk di samping Citra sambil menggenggam erat jemarinya, seolah ingin memberitahu kalau dia akan selalu ada. Pagi menjelang, Prio memandangi Citra yang tertidur pulas di atas ranjang. Citra sudah tidur semalaman, tapi hingga kini dia belum menunjukkan tanda-tanda kalau dia bakalan bangun. Belum bangun juga, Toyo? Tanya Bu Prapti yang sejak tadi sibuk menyiapkan makanan juga pakaian untuk Citra. Belum, Bu. Duh, gimana ya? Ibu takut dia kenapa-napa. Sampai sekarang ibu juga masih kaget. Kok bisa-bisanya tadi malam dia tiba-tiba begitu? Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi nanti kalau dia sudah bangun, lebih baik jangan ditanya macam-macam dulu. Biarkan dia tenang dulu. Apa nggak sebaiknya kita kasih tahu Om Heru saja? Ya terserah, Bu. Tapi sebaiknya jangan dulu. Soalnya kalau dilihat-lihat, Citra ini sepertinya nggak apa-apa. Aku takut kalau Om Heru tahu, dia malah jadi khawatir. Beberapa menit kemudian, Citra nampak menggeliat. Prio dan Bu Prapti menunggu harap-harap cemas. Dan ketika akhirnya Citra membuka mata, Bu Prapti spontan berucap syukur. Alhamdulillah. Aku di mana? Tanya Citra kebingungan. Mbak Citra ada di kamar. Mbak Citra nggak apa-apa, saut Bu Prapti sambung bertanya. Tapi Citra malah terlihat bingung kalau mendengar pertanyaan itu. Memangnya aku kenapa? Tanya gadis itu yang langsung membuat Prio dan Bu Prapti saling bertukar pandang. Semalam kamu itu pingsan. Mungkin kamu kecapean. Prio sengaja berbohong sambil melirik ibunya seolah minta dukungan. Citra memandangi sekitarnya seperti orang linglung. Bu Prapti mengambilkan air minum lalu memberikannya pada Citra. Minum dulu, Mbak, biar lebih tenang. Citra menerimanya lalu meminumnya sampai habis. Tapi setelah itu dia kembali celingukan. Mbak Citra makan dulu ya. Mbak Citra pasti lapar, bujuk Bu Prapti lalu mengambil semangkok bubur kemudian menyuapi Citra. Sementara Prio hanya bisa memandangi sembari menduga-duga di dalam hati. Selesai makan, Bu Prapti meminta Citra untuk mandi. Citra pun menurut. Dia lalu masuk ke dalam kamar mandi dengan langkah yang sedikit gontai. Yo, kamu yakin Mbak Citra itu tidak apa-apa? Yakin, Bu. Percaya deh sama aku. Ibu lihat sendiri kan, tadi dia udah mau makan. Ya iya sih, tapi ibu bakal tetap kasih tahu Meru. Jangan sampai kita nanti disalahkan karena nggak kasih tahu dia. Ya, terserah ibu saja. Selesai mandi, Citra nampak lebih segar. Bu Prapti jadi lebih tenang. Sementara Prio dengan setia menemani Citra duduk-duduk di teras rumah. Semalam aku mimpi, ujar Citra tiba-tiba. Prio sedikit heran. Citra yang selama ini irit bicara mendadak mengeluh seperti itu. Mimpi? Mimpi apa? Aku mimpi didatangi setan. Dia mau cekik aku, tapi aku lawan. Lalu aku usir dianya. Serius? Citra mengangguk lalu menatap Prio lekat-lekat seolah ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, kamu bakalan ada buat aku kan? Tanya Citra tiba-tiba. Prio bagai tercekat. Citra pernah menanyakan hal yang sama beberapa tahun yang lalu. Segalanya bagai deja vu, namun kini situasinya berbeda. Ya, pasti. Aku pasti akan selalu ada buat kamu, saut Prio.
ingin sekali dia menyambung kalimatnya itu dengan ungkapan rasa cinta, tapi entah mengapa hingga detik ini dia belum berani mengutarakannya. Citra menerawang menatap langit. Gadis itu terlihat rapuh, ingin sekali Priyo memeluknya agar gadis itu merasa terlindungi. Malam pun kembali tiba. Priyo sedang duduk sembari memainkan ponselnya di ruang tamu. Citra sejak tadi sudah masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Bu Prapti tengah sibuk di dapur membereskan sisa makan malam. Lalu terdengar suara klakson mobil yang dibunyikan di luar sana. Sepertinya Om Heru yang datang. Priyo bergegas membukakan pintu gerbang, lalu menunggu Om Heru turun dari mobilnya. "Yo, gimana Citra? Kata ibumu kemarin itu dia pingsan," kata Om Heru begitu ia turun dari mobil. "Ya Om, sepertinya dia kecapean, tapi nggak apa-apa kok Om. Seharian tadi dia baik-baik saja." "Sekarang dia ada di mana?" "Ada di kamar Om." Om Heru lalu masuk ke dalam rumah, diikuti Priyo yang mengekor di belakang. Bu Prapti keluar dari dapur menyambut kedatangan tamunya. "Selamat malam Pak." "Oh ya, malam Bu. Bagaimana kabar Citra? Saya mau lihat kondisinya." "Ada di kamar Pak, tapi mungkin Mbak Citranya sudah tidur." Om Heru manggut-manggut. Sebenarnya dia ingin sekali melihat kondisi Citra, tapi dia tak mau terkesan memaksa dipercaya kalau telunya saat ini sedang bekerja dan dia ingin menyaksikan sendiri keampuhannya. Brak! Mendadak pintu kamar Citra terbuka dengan keras. Semua orang terkejut, tapi lebih terkejut lagi saat melihat Citra yang berdiri di ambang pintu sambil menyeringai mengerikan. "Citra!" Priyo melangkah pelan-pelan mendekat, namun langkahnya terhenti saat Citra berteriak lantang sambil menunjuk-nunjuk Om Heru. "Mati kamu! Mati kamu!" Wajah Om Heru seketika pucat bagai tanpa darah. Lelaki itu terduduk lemas di lantai, lalu beringsut mundur hingga punggungnya membentur meja. Priyo dan Bu Prapti hanya diam terpaku saking kagetnya. Sungguh mereka tak menduga kalau situasinya bakal begini. Citra menatap Om Heru lekat-lekat, lalu kembali menghardik dengan suara yang lebih keras. "Mati kamu!" Teriakan Citra yang menggelegar bagai meruntuhkan nyali Om Heru. Lelaki bertubuh tambun itu lari terbirit-birit menuju mobilnya dan langsung memacunya bagai orang kesetanan. Priyo dan ibunya hanya bisa menyaksikan tanpa mampu berkata-kata. Citra kemudian menyeringai sebelum akhirnya dia ambruk ke lantai. Citra terbaring di atas ranjang perawatan. Di tangannya terpasang selang infus yang menetes pelan. Sejak tadi malam Priyo membawanya ke rumah sakit atas desakan Bu Prapti. 2 kali pingsan dengan cara seperti itu jelas mengundang kekhawatiran. Lalu datanglah seorang dokter bersama perawat yang mendampinginya. Sebentar mereka memeriksa kondisi Citra, kemudian sang dokter manggut-manggut pertanda puas akan sesuatu. "Bagaimana dok?" tanya Priyo penasaran. Bagus. Kondisinya cukup stabil. Besok juga sudah boleh pulang. Tapi pesan saya, dia jangan sampai berpikir yang berat-berat dulu ya. Bisa jadi otaknya belum mampu merespon. Orang amnesia itu butuh waktu untuk pulih. Priyo menghela nafas lega. Sebetulnya sejak awal dia yakin kalau Citra akan baik-baik saja. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa yang membuat Citra jadi begitu? Mengapa semalam Citra begitu marah pada Om Heru? Apa salah dia? Lantas apa yang membuat Om Heru ketakutan hingga lari tunggang langgang? Tapi semakin dipikir malah semakin ruwet. Priyo tak mampu menemukan benang merahnya. Dia hanya berharap Citra baik-baik saja dan segalanya kembali normal. Setelah menginap 1 hari di rumah sakit, Citra pun diperbolehkan pulang. Dan sejak tiba di rumah, dia nampak jauh lebih tenang. Selama 2 hari berikutnya, tak ada lagi kejadian yang aneh-aneh. Citra justru lebih banyak tersenyum. Bahkan kini dia mulai banyak bicara. Hal itu tentu saja membuat Priyo dan ibunya gembira. Bagaimana tidak? Kejadian semalam seolah memberikannya hikmah. Citra sepertinya mulai kembali menjadi Citra yang mereka kenal. Tapi suasana tenang justru kembali terusik oleh sebuah panggilan telepon dari Tante Rini. Istri Om Heru itu sengaja menghubungi Priyo untuk menanyakan keberadaan suaminya yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. "Duh, kemana dia ya yo? Tante bingung harus cari kemana lagi," keluh Tante Rini di seberang telepon sana.
Apa mungkin Om Heru pergi ke luar negeri, Tante? Siapa tahu ada keperluan bisnis mendadak. Gak mungkin, Toyo. Paspornya masih ada di rumah. Lagi pula kan dia pasti kasih kabar kalau mendadak ada keperluan di luar negeri. Maaf, Tante. Apa tidak sebaiknya Tante lapor polisi saja? Maaf, bukannya saya mau menakut-nakuti, tapi kalau sudah beberapa hari Om Heru tidak ada kabar, saya takut beliau kenapa-napa. Iya, rencananya hari ini juga Tante mau lapor polisi. Ya sudah ya, yo. Makasih buat infonya. Doakan saja semoga Om Heru baik-baik ya. Saut Tante Rini mengakhiri pembicaranya. Prio hanya bisa diam. Hilangnya Om Heru jelas sebuah keanehan. Prio punya firasat kalau hilangnya Om Heru ada hubungannya dengan peristiwa malam itu, tapi dia sengaja tidak memberitahukannya kepada Tante Rini karena tak tahu bagaimana menjelaskannya. Keesokan harinya, Bu Prapti tergopoh-gopoh membawa kabar yang mencengangkan. Dia baru saja dikabari oleh Tante Rini kalau Om Heru ditemukan tewas di rumah seorang dukun yang berada di luar kota. Tentu saja Prio sangat terkejut mendengarnya. Dia dan Bu Prapti segera pergi melayat ke rumah Om Heru sekaligus menghadiri pemakamannya. Di rumah Om Heru, ramai para tetangga serta kenalan turut berdatangan. Mereka kasak-kusuk membicarakan tentang bagaimana kondisi Om Heru saat dia ditemukan. Prio yang kebetulan duduk di luar tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka. Dari situ dia jadi tahu kalau Om Heru ditemukan tewas bersama sang dukun dengan luka sayatan di leher serta tubuh yang pucat bagai kehabisan darah. Demi mengetahui hal itu, Prio malah jadi bingung sendiri. Kenapa Om Heru bisa ada di rumah dukun? Apa yang sedang dia lakukan di sana? Lantas, apa yang menyebabkan keduanya tewas dengan kondisi yang amat tragis? Prio jadi penasaran, ingin tahu cerita sebenarnya, dan mungkin saja Tante Rini punya jawabannya, tapi tentu saja Prio tak berani menanyakan semua itu. Pada akhirnya, dia memilih diam dan berharap semuanya akan terungkap di kemudian hari. Tapi kematian Om Heru justru menimbulkan masalah baru. Sejumlah usaha milik Pak Cipto yang selama ini dikelolanya menjadi kacau akibat kehilangan kendali. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, hampir semua usaha itu gulung tikar atau berpindah tangan karena Tante Rini yang tak mampu mengelolanya. Semua itu juga berimbas pada Prio dan ibunya. Mereka pun terpaksa angkat kaki dari rumah itu karena rumah itu sudah dijual demi untuk menutupi hutang-hutang yang menumpuk. Kita mesti pindah kemana, yo? Ibu benar-benar gak nyangka kalau kita harus pergi dari rumah ini, keluh Bu Prapti. Prio menyikapi pertanyaan ibunya itu dengan kepala dingin. Ya, dia sudah punya jalan keluarnya. Ibu tenang saja ya. Nanti kita akan kontrak rumah di tempat yang lain. Memangnya gajimu cukup butuh kontrakan? Hati Prio tergelitik kalau mendengar pertanyaan dari ibunya. Bagaimana tidak? Tanpa ibunya ketahui, ia memiliki simpanan yang jumlahnya fantastis, hasil dari pengabdiannya pada sang iblis selama ini. Jangankan untuk mengontrak rumah, membeli rumah pun bukan perkara sulit baginya. Tapi dia memilih untuk tetap rendah agar tidak mengundang pertanyaan. Insya Allah cukup, Bu. Kalaupun kurang, aku akan bekerja lebih giat lagi. Pokoknya Ibu tenang saja ya. Biar semuanya aku yang ngurus. Bu Prapti mengangguk faham. Nampaknya dia setuju dengan solusi yang Prio tawarkan. Tapi sepertinya masih ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Terus Mbak Citra bagaimana? Ibu kasihan sama dia. Sekarang dia sudah gak punya siapa-siapa lagi. Tante Rini juga gak mau nampung dia. Sejenak Prio menghela nafas. Untuk masalah yang satu ini, dia belum punya jawaban. Itu juga yang jadi pikiranku, Bu. Kita tidak mungkin meninggalkan dia. Tapi kalau dia ikut sama kita, apa kata orang-orang nanti? Biar bagaimanapun, Citra itu adalah orang lain. Kalau aku harus tinggal satu atap dengan dia, takut menimbulkan fitnah. Posisinya kini berbalik. Berganti Bu Prapti yang tersenyum kala mendengar keluhan anaknya. Wanita itu lantas duduk mendekat, kemudian bicara sambil menatap mata Prio dalam-dalam. Kalau kamu mau, ya ini kalau kamu mau, kamu bisa
Jadikan dia sebagai bagian dari keluarga kita. Prio seketika mengernyitkan dahi. Dia belum mengerti kemana arah ucapan ibunya. Maksud ibu apa? Bu Prapti membenarkan posisi duduknya, lalu kembali berbicara dengan penuh welas asih. Yo, selama ini ibu tahu kok perasaan kamu sama dia. Kamu gak perlu lagi menyembunyikan itu dari ibu. Kamu cinta sama dia kan? Prio kaget, laksana mendengar sambaran petir. Dia bagai dikuliti hingga sampai ke dalam tulang. Sekarang tak ada gunanya lagi mengelak, apalagi di depan ibunya sendiri. Iya bu, aku memang sayang sama Citra. Tapi aku gak berani bilang sama dia. Aku takut kalau dia marah lalu jadi benci sama aku, ungkap Prio pasrah mengakui. Bu Prapti menggeleng lalu mengusap-usap kepala Prio. Enggak yo, ibu yakin Mbak Citra gak bakalan marah. Sekarang denger ibu baik-baik. Cepat kamu utarakan perasaan kamu, lalu ajak dia untuk menikah. Prio terperangah. Ia tak mengira kalau ibunya punya saran yang begitu optimis. Ibu serius? Ya aku sih mau aja bu. Tapi bagaimana kalau Citranya ndak mau? Kata siapa aku nggak mau? Citra mendadak muncul dari dalam kamarnya. Rupanya sejak tadi dia telah menguping pembicaraan Prio dan ibunya. Citra, Prio tergagap dan langsung salah tingkah. Wajahnya jadi bersemu merah dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku mau kok nikah sama kamu. Bukannya kamu sudah janji untuk selalu ada buat aku. Dan sekarang waktunya kamu untuk buktikan ucapan kamu itu, ujar Citra lagi. Prio ternganga, bagai hilang kata-kata. Dadanya berdegup keras, darahnya berdesir kencang. Apakah ini mimpi? Prio sampai harus mencubit lengannya sendiri. Bu Prapti mendekati Citra lalu memeluk dan menciumi kening gadis itu. Citra nampak bahagia dengan perlakuan hangat yang diterimanya. Kan, apa ibu bilang? Sekarang apa rencana kamu? Ini loh, orangnya sudah mau, ujar Bu Prapti sambil melirik Prio. Tapi Prio malah tidak menjawab. Dia sudah tak ada lagi di bumi. Ucapan Citra barusan bagai membawanya terbang hingga ke langit ketujuh. Yo, Prio, kok kamu malah bengong? Tanya Bu Prapti dengan nada lebih keras. Prio begitu tergugah, seolah menjejakkan kakinya kembali lagi ke tanah. Citra, kamu serius? Benar mau menikah sama aku? Tanya Prio ragu-ragu. Citra tersenyum seraya mengangguk. Dia mendekati Prio lalu duduk persis di sampingnya. Yo, aku memang belum ingat seberapa dekat kita dulu. Tapi kalau memang sejak dulu kamu sebaik dan setulus ini, aku percaya kok. Kalau dulu aku juga punya perasaan yang sama. Prio terenyuh. Ada rasa hangat yang menjalar dalam dadanya. Tiba-tiba saja semuanya jadi terlihat indah. Bisa selalu berada di dekat Citra saja sudah membuatnya sangat bersyukur, apalagi bisa memiliki seutuhnya. Dan begitulah sebuah cinta terpendam pada akhirnya terungkapkan dengan cara yang sederhana, tanpa bunga, tanpa cincin permata, tanpa makan malam mewah berhiaskan lilin di atas meja. Prio segera menyusun rencana masa depannya bersama Citra. Dia langsung mengurus pernikahannya yang akan dilangsungkan secepat mungkin. Dia juga segera mencari rumah kontrakan sesuai janjinya pada sang ibu. 1 bulan kemudian, Prio dan Citra akhirnya benar-benar menikah. Acaranya dilangsungkan dengan cara sederhana dan bersahaja atas permintaan Citra sendiri. Banyak yang heran dengan pernikahan itu. Bagaimana bisa anak majikan menikah dengan anak pembantu? Tapi banyak juga yang memaklumi. Bila memang Tuhan sudah menghendaki, tak ada satupun di dunia ini yang bisa menghalangi. Setelah resmi menikah, Prio memboyong Citra ke rumah kontrakan yang baru. Tempatnya cukup jauh dari lokasi rumah yang lama. Prio sengaja ingin meninggalkan semua kenangan dan memulai lagi dari nol.
Citra terlihat bahagia. Dia merasa yakin akan keputusannya menjadikan Prio sebagai imamnya. Kini, dia sudah tak peduli lagi dengan ingatan masa lalunya yang masih buram. Dia lebih memilih untuk menorehkan kenangan baru bersama suami dan anak-anaknya kelak. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky, dan ini adalah kelanjutan dari kisah Rahasia Citra kemarin ya. Jadi luar biasa sekali di sini bagaimana akhirnya Prio berhasil menikahi wanita pujaannya yaitu Citra. Jadi ya memang seperti ini ya. Citra adalah majikannya, anak majikan, dan Prio adalah anak dari pembantunya, akhirnya bisa bersatu. Tapi melalui perjalanan panjang yang berliku, bahkan Prio untuk memperjuangkan cintanya sampai rela bersekutu dengan sosok iblis. Dan bagaimana di sini Prio dalam waktu berkala harus menyediakan tumbal bayi ya, luar biasa. Di sini aduh, Prio ya sebegitu cintanya dia terhadap Citra sampai dia rela melakukan apa saja. Dan juga di sini bagaimana dalam kisah ini paman daripada Citra itu ingin menguasai semuanya, tapi akhirnya dia terkena karma ya, terkena berbalik tuh, santetnya berbalik, apa yang dikirimkan kepada Citra akhirnya berbalik kepada pamannya. Luar biasa sekali. Dan silakan buat teman-teman, kisahnya ini seru banget kan. Buat teman-teman yang pengen lanjutnya silakan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat Walensky, terima kasih atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semuanya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih ya, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, audio bebas ya. Pokoknya senyamannya teman-teman aja, kirimin aja langsung ke WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.